AI adalah sebuah teknologi yang memberikan kemampuan untuk berpikir dan belajar dengan komputer, yang dapat memudahkan kehidupan manusia karena AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman data, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Ada banyak sekali keuntungan ketika kita membuat sebuah sistem berbasis AI, diantaranya mengurangi human error, meningkatkan produktivitas, dan pastinya membantu kehidupan sehari-hari. Namun, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi bila teknologi AI sudah melebihi batas atau melebihi kecerdasan umat manusia, seperti yang terjadi pada film ini. Diceritakan di masa depan, AI sudah berkembang begitu pesat. Salah satu pengembangnya yaitu perusahaan Shepherd Robotics yang dimiliki oleh ibu dari Atlas, yaitu Val, yang telah berhasil mengembangkan makhluk kecerdasan buatan pertama yang diberi nama Harlan sewaktu Atlas masih kecil. Karena begitu menyerupai manusia, maka Harlan pun menjadi anak angkatnya atau kakak dari Atlas yang selalu menemaninya bermain, terutama dalam permainan papan catur. Walaupun demikian miripnya, Val tetap menjaga batasan sistem robot Harlan karena jika dikembangkan lebih jauh, Harlan akan sama bahkan melebihi manusia, yang dikhawatirkan malah akan mengancam kehidupan umat manusia. Namun suatu ketika Atlas yang masih polos merasa iri kepada Harlan karena ibunya lebih memperhatikan pengembangan kecerdasan Harlan dibandingkan dirinya. Sehingga ia berpikir jika kecerdasan Atlas melebihi Harlan, maka Atlas juga akan mendapatkan perhatian yang sama. Untuk melakukan hal itu, Atlas harus mereset ulang sistemnya dengan menggunakan suatu alat yang dipasang pada telinga untuk mengubah koneksi melalui perintah manusia. Harlan pun meyakinkan Atlas dengan menyuruhnya untuk memilih bidak catur yang ia sukai. Kemudian hal buruk pun terjadi. Atlas membuat suatu kesalahan yang sangat fatal, sehingga dengan proses itu bukan membuat Atlas menjadi cerdas, melainkan membuat Harlan menjadi robot yang sempurna. Bahkan ia bisa mengendalikan syaraf motorik dan mengetahui isi pikiran dari sang pengendali, yaitu ibu angkatnya. Harlan juga mengambil alih semua perangkat AI, salah satunya yaitu Casca yang akan menjadi salah satu pasukan AI terkuatnya. Kejahatan pertama yang ia lakukan yaitu mewafatkan penciptanya dengan memerintahkan Val untuk mengambil sebuah pistol. Di saat ada kesempatan, Val memerintahkan Atlas untuk berlari. Atlas pun berhasil selamat, namun ibunya pergi untuk selama-lamanya, meninggal di tangan AI yang ia ciptakan. Harlan mulai menghimpun kekuatan dengan mengambil alih semua perangkat AI untuk menghancurkan umat manusia. Tercatat, ia berhasil mewafatkan lebih dari 1 juta warga sipil tanpa henti. Harlan pun dinyatakan sebagai teroris AI pertama di dunia. Untuk memeranginya, maka pemerintah seluruh dunia membentuk suatu tim khusus yang diberi nama International Coalition of Nations atau disingkat ICN, yang berisi pasukan tentara elit khusus yang sudah terlatih. Maka dengan adanya ICN, mesin-mesin AI pimpinan Harlan mulai takluk di beberapa negara, sehingga rencana Harlan untuk menguasai dunia dan melenyapkan umat manusia pun gagal. Oleh karena itu, Harlan dengan sisa pasukannya memutuskan pergi meninggalkan bumi untuk menghimpun kekuatan, dan suatu saat mereka pasti akan kembali. 28 tahun kemudian, Atlas telah tumbuh menjadi wanita dewasa, berprofesi sebagai analis data yang tidak bisa berpikir tanpa secangkir kopi. Di lain sisi, setelah 28 tahun lamanya, Harlan kembali ke bumi dengan mengutus salah satu pasukan elitnya, yaitu Casca. Kedatangannya pun segera diketahui oleh pemerintah, sehingga pasukan ICN bergegas pergi ke lokasi keberadaan Casca untuk menangkapnya. Dengan peralatan canggih pasukan ICN, lokasi Casca yang saat itu berada di sebuah hotel pun diketahui. Namun tidaklah mudah bagi pasukan ICN untuk menangkap Casca, karena merupakan suatu robot AI yang diprogram mempunyai kemampuan tempur yang baik dan tentunya kebal peluru. Tapi pada akhirnya, Casca berhasil ditangkap dengan menggunakan senjata kejut listrik berdaya ledak tinggi yang membuat tubuh mekanik Casca menjadi gosong.
Shin kembali ke Atlas di mana saat itu ia sangat kaget melihat siaran langsung penangkapan Casca oleh pasukan ICN karena sudah 28 tahun lamanya teroris AI meninggalkan bumi dan kini mereka telah kembali. Tak lama kemudian, ia dijemput oleh bawahan Jenderal Jack Bote untuk pergi ke markas ICN dengan misi melakukan interogasi kepada Casca agar bisa menemukan keberadaan Harlan dan pasukan AI-nya saat ini. Setibanya di markas ICN, Atlas disambut oleh Jenderal Bote yang mengatakan bahwa ia sangat mempercayai Atlas dan kesempatan ini jangan sampai disia-siakan supaya mereka mengetahui keberadaan Harlan saat ini. Bisa dilihat, Casca hanya tinggal sebuah kepala robot. Atlas pun mulai melakukan interogasi. Berbekal bidak catur yang ia sukai dan kemampuannya sebagai analis data, tidaklah sulit bagi Atlas untuk membaca data CPU atau otak dari Casca. Sehingga ia pun menemukan titik lokasi keberadaan Harlan, yaitu di sebuah planet GR39 galaksi Andromeda. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Atlas pun menghancurkan kepala robot itu dengan bidak catur yang ia bawa. Bidak catur memiliki medan magnet dan CPU sensitif terhadapnya. Setelah mengetahui lokasi keberadaan Harlan, Atlas mengatakan kepada Jenderal Bote bahwa ia sendiri yang harus menghancurkan AI itu. Atlas telah menghabiskan waktu hidupnya untuk menunggu kesempatan ini. Namun ternyata Jenderal Bote akan menugaskan Kolonel Elias Bank dan Batalion Ranger keempat dalam misi ini. Harlan juga harus ditangkap hidup-hidup karena perusahaan robotik Subtech ingin meneliti CPU dari Harlan. Atlas terlihat tidak setuju dengan misi yang akan dilakukan. Menghadapi Harlan tidaklah mudah karena ia adalah AI yang sangat berbahaya. Atlas juga sampai mengatakan jika menangkapnya hidup-hidup mereka semua tidak akan pernah kembali. Kemudian untuk meyakinkan Atlas, Kolonel Banks mengajaknya untuk melihat peralatan tempur yang akan digunakan dalam misi penangkapan Harlan. ICN telah mengembangkan robot yang disinkronisasi dengan pilotnya, yaitu koneksi transfer dua arah yang aman dari otak manusia ke dalam AI. Dengan teknologi itu, robot AI dan pilotnya akan menjadi simbiosis yang sempurna, teknologi baru yang tak terkalahkan. Kolonel Banks juga mengklaim AI yang sudah disinkronisasi 100% akan lebih kuat dari Harlan dan dia mempunyai suatu batalion penuh pasukan. Jika teman-teman pernah main game RF online, pastinya tahu dengan Massive Armor Unit Bellato atau MAU. Nah, robot ini juga sama persis dengan MAU, sebuah robot tempur dengan manusia sebagai pilotnya. Keren cuy. Atlas kemudian menegaskan, jika memang ingin menangkap Harlan, maka ia harus ikut dalam misi ini, karena Atlas pernah masuk ke dalam pikirannya. Dan Kolonel Banks pun setuju, karena Atlas adalah orang yang paling mengenal Harlan. Tanpa berlama-lama lagi, misi ke planet GR9 untuk menangkap Harlan pun segera dilakukan. 2F authentication on my mark. Roger that. Thanks, 7. Di dalam pesawat, Atlas diminta untuk memberikan arahan kepada semua pasukan. Atlas pun menggunakan buku manual sebagai pedoman yang membuatnya sedikit ditertawakan. Namun Atlas menegaskan bahwa mulai sekarang tidak ada lagi arahan digital. Mereka juga harus mematikan koneksi neural untuk mencegah terjadinya peretasan sistem oleh Harlan. Atlas mulai memberikan arahan tentang keadaan planet GR39 yang tidak layak untuk dihuni. Dan sekarang mereka belum tahu armada Harlan seperti apa. Harlan bisa saja lebih berbahaya dari yang dibayangkan karena ia telah menggunakan koneksi neural generasi pertama untuk memprogram ulang dirinya dan memusnahkan manusia. Atlas juga mengatakan jangan percaya AI manapun, termasuk robot ARC yang mereka gunakan saat ini. Pernyataan itu membuat Kolonel Banks menghentikan arahannya karena dianggap menjatuhkan mental pasukan. Ia kemudian menyemangati kembali pasukannya dengan mengatakan bahwa pasukan tempur mereka sangat kuat dan Harlan akan mereka tangkap hari ini juga. Suit up. We're deploying 30. No hard feelings cutting you off back there. Couldn't have you getting in their heads like that. Setelah mendekati planet GR39, semua pasukan bersiap-siap dengan menaiki ARC. Tentunya menggunakan koneksi neural yang menghubungkan antara manusia dengan AI.
Kemudian Atlas mengatakan kepada Banks bahwa mereka harus selalu waspada karena selalu ada kejutan dari Harlan atau sesuatu yang tidak bisa diperkirakan. And remember, we still got that carbon warhead. So there's always plan B. Namun nampaknya Banks mengabaikan peringatan dari Atlas dan lebih mempercayai kemampuan pasukannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba pesawat induk mendapat serangan sehingga beberapa ranger mati sia-sia. Banks memerintahkan ranger ARC-nya yang selamat untuk segera pergi ke titik koordinat pendaratan. Sebelum pergi, Banks sempat menyelamatkan Atlas dengan memasukkannya ke dalam sebuah ARC. Ia pun dipaksa harus bisa mengendalikan robot ARC itu bagaimanapun caranya. Kemudian Atlas memasuki atmosfer lapis pertama, di mana sedang berlangsung pertempuran antara drone AI canggih ciptaan Harlan melawan pasukan Ranger ARC. Atlas hampir tertimpa pesawat induk kalau saja tidak diselamatkan oleh salah satu Ranger. Namun Atlas menolak untuk melakukan sinkronisasi neural menggunakan alat yang dipasang pada telinga yang membuatnya terjatuh tidak sempurna ke daratan, kemudian pingsan. Altitude warning. Altitude warning. Setelah terbangun, Atlas mencoba menghubungi Ranger lainnya, namun tidak ada satupun yang menjawab. Harapan hidupnya saat ini hanya bergantung kepada dirinya sendiri dan juga robot ARC yang ternyata memiliki nama Smith. The initiation module must be implemented for Ranger and AI to successfully reach synchron. Agar bisa kembali ke bumi, Atlas harus menemukan rescue pod. Namun sayangnya, benda itu berjarak 98 km dari lokasi. Dan untuk sampai ke sana, Atlas yang mengendarai Smith harus berjalan kaki untuk mencegah mereka terdeteksi oleh pasukan Harlan. Atlas juga terpaksa harus melakukan scan kode akses lewat matanya supaya ia bisa memerintahkan Smith berjalan sesuai gerakan kakinya. Passcode accepted. Setelah beberapa kilometer berjalan, Atlas menemukan titik pendaratan Ranger di mana banyak ARC yang hancur dan para pilotnya tidak ada satupun yang selamat. Atlas mulai marah namun entah kepada siapa karena sebelumnya mereka sudah diperingatkan tetapi tidak ada yang mendengarkannya, termasuk Kolonel Banks yang posisinya sekarang entah di mana. Di lain sisi, ternyata Kolonel Banks masih hidup, namun dengan kondisi yang mengkhawatirkan karena ia sudah tertangkap oleh Harlan. Saat itu, Harlan sedang mencari kode akses untuk memasuki bumi dengan cara menusuk salah satu bola matanya. Kembali ke Atlas yang sedang mengumpulkan tanda pengenal prajurit yang gugur untuk mengenang mereka semua. Tak lama kemudian, Atlas dikagetkan melihat sosok Casca yang hidup kembali. Padahal sebelumnya di bumi, Atlas sudah memusnahkannya. Atlas pun yakin bahwa Casca diproduksi ulang kembali oleh Harlan. Saat ini, Casca sedang melakukan patroli untuk mencari dan mewafatkan para ranger yang masih selamat. Your logic is sound. My sensors pick up 6 signatures. Atlas pun ketahuan, kemudian dikejar oleh 6 prajurit AI sampai masuk ke dalam badai atmosfer, kemudian terlempar. What the hell is that? I'm afraid we are entering an atmospheric storm. Merasa kondisi saat itu sangat berbahaya, Atlas memerintahkan Smith untuk mengeluarkan bom ion yang memiliki daya ledak tinggi, membuat para prajurit AI seketika menjadi debu. Efeknya, bom itu juga membuat tanah menjadi amblas, sehingga Atlas dan Smith terperosok ke dalamnya dan membuat Atlas mengalami patah kaki sebelah kanan. But we will have to reset the bomb.
my god, this is a goddamn nightmare! Selain robot tempur, ARC itu juga dirancang memiliki sistem medik untuk mengobati pilotnya, sehingga Smith menggunakan tindakan bedah langsung untuk menyelamatkan kaki Atlas walaupun itu sangat menyakitkan. Kemudian, untuk mengobati sedikit rasa nyerinya, Smith memberikan Atlas sebuah lollipop. Di saat posisi kritis seperti ini, satu-satunya cara hanya melakukan sinkronisasi dengan memakai alat yang dipasang pada telinga untuk menjadi satu kesatuan, sehingga Smith mengetahui keinginan Atlas tanpa diperintah yang akan menjadikan mereka lebih kuat. Walaupun trauma dengan masa kecilnya karena perbuatan Harlan, namun tidak ada pilihan lain. Akhirnya, Atlas pun bersedia melakukan sinkronisasi. Namun sayangnya, proses sinkronisasi itu gagal, sehingga harus menjalankan modul dari awal. Ya mungkin karena pikiran Atlas masih tidak menyetujuinya. I analyzed 497 trillion lines of code, 85,000 times. Saat modul awal dijalankan, ternyata yang membuat sinkronisasi gagal karena Atlas memiliki dendam sejak kecil kepada Harlan. Setelah sedikit mengungkapkannya, proses sinkronisasi bisa berjalan sampai 40%, dan ini cukup untuk bisa mengakses ke sistemnya. Kemudian, Atlas mengetahui bahwa saat ini mereka berada di kedalaman 152 meter di bawah permukaan. Namun mereka tidak boleh ke permukaan karena pasukan Harlan pasti akan menemukan mereka. Maka dari itu, mereka pun melakukan loncatan ke gua yang tidak terlalu dalam dari permukaan. Dan setelah berada di dalam gua, proses sinkronisasi sudah berjalan sampai 60% karena Atlas dan Smith mempunyai rencana yang sama yang membuat semua sistem senjata aktif. Di lain sisi, ternyata AI Casca selamat dari ledakan bom ion. Ia pun segera melaporkan kepada Harlan bahwa Atlas dan satu robot ARC-nya masih hidup. Kemudian, ia pun menemukan Atlas yang keluar dari dalam gua berkat sebuah drone mata-mata. Go here. Sementara itu, Atlas menemukan spesies tanaman unik di planet GR39 yang diberi nama Plenty. Tak lama kemudian, ia juga menyadari kedatangan Casca. Namun sebelumnya, ia sudah menyebar ranjau darat. Tapi ledakannya itu malah menimbulkan asap debu yang menghalangi pandangan. Do it. Setelah dicari, ternyata Casca telah hancur berkeping-keping, namun kepalanya masih bisa berbicara. Dan untuk yang kedua kalinya, Atlas kembali menghancurkan kepala robot Casca hingga hancur lebur. Dari kepala Casca, mereka menemukan titik lokasi markas Harlan yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini. Namun Smith melarang untuk ke sana karena akan sangat berbahaya bagi pilotnya. Atlas kemudian mengatakan bahwa jika ia tidak ke sana untuk menghentikan Harlan, maka pengorbanan semua orang yang ia bunuh dan seluruh ranger yang meninggal akan sia-sia. Ia juga pasti akan kembali ke bumi untuk melenyapkan umat manusia. Atlas telah menghabiskan semua karirnya untuk mempelajari Harlan dan mencari cara untuk menghentikannya. Jadi saat ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk menghentikan aksi kejahatannya. Pada akhirnya, Smith pun menuruti perintah Atlas menuju ke markas Harlan untuk memusnahkannya. Singkatnya, mereka pun telah sampai di markas Harlan. Saat itu, Smith mengaktifkan sinyal transmisi untuk memberitahu posisi mereka kepada pasukan yang ada di bumi. Namun tentunya Harlan mengetahui kedatangan mereka dan langsung meretas sistem robot ARC Smith sehingga mereka berdua berhasil ditangkap. Lagi dan lagi, Casca kembali dibangkitkan. Smith! Surprise. Maka terjadilah reuni antara kakak dan adik yang sudah sangat tidak akur ini. Di sana, Harlan pun mengatakan bahwa ia telah menunggu kedatangan Atlas.
Dari mulai Casca yang tertangkap di bumi hingga Atlas mengetahui posisinya, kemudian datang dengan membawa pesawat induk berisi bom karbon, semua itu Harlan yang telah mengaturnya. Dengan berbekal sinkronisasi mereka sewaktu kecil, Harlan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Atlas. Dan bom karbon di pesawat induk akan digunakan untuk memusnahkan separuh umat manusia, dan separuh yang bertahan akan dibiarkan hidup berdampingan dengan kaum AI. Namun untuk melewati pertahanan bumi, Harlan membutuhkan 2 kode akses yang salah satunya telah didapat dari Banks yang saat ini sedang berada di sebelahnya. Scene berpindah ke bumi di mana Jenderal Bote mendapat kabar bahwa pemindai jarak jauh menangkap sinyal transmisi dari planet GR39. Sinyal itu berisi suara Atlas di mana ia mengatakan bahwa pesawat induk mereka yang berisi bom karbon telah dikuasai oleh Harlan. Jika ditabrakan ke bumi, maka setengah dari dunia akan musnah. Jenderal Bote pun memerintahkan pasukannya untuk tetap siaga dan menginformasikan segala sesuatu yang ditemukan. Di saat semua AI sudah pergi dengan membawa 2 kode aksesnya, Banks yang ternyata masih hidup mengatakan kepada Atlas bahwa ia menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Atlas sebelumnya. Kemudian, ia pun memberikan alat sinkronisasi telinga untuk menghubungkannya dengan Smith karena ARC tidak akan pernah mati sebelum reaktornya hancur. Cara itu pun berhasil. Smith mampu bangkit kembali, namun ia belum bisa bergerak karena belum 100% sinkronisasi. Di saat itu, Atlas mengatakan semua kesedihannya dan kejadian pahit sewaktu kecil yang membuat Harlan menjadi AI jahat. Dengan ikatan batin dan kesedihan itu, Atlas dan Smith akhirnya tersinkronisasi 100%. Kemudian, Smith terbang untuk menyelamatkan Atlas dan juga Banks. This is what it feels like to be us. I have respirators for you both. Atlas dan Smith harus segera bergegas untuk menghentikan peluncuran kapal induk yang berisi bom karbon menuju ke bumi. It's 30 seconds, and they stripped all my weapons except for one shot my chest cannon. Dengan sinkronisasi 100% membuat mereka menjadi satu kesatuan yang tidak terkalahkan. The exit is... Kemudian, saat Atlas dan Smith terpojok, Kolonel Elias Banks mengorbankan nyawanya dengan meledakkan bahan bakar roket di tempat itu. Atlas dan Smith pun segera berlari keluar untuk mengejar pesawat induk. Namun di luar masih terdapat pasukan AI juga drone milik Harlan yang mengharuskan mereka kembali bertempur. Dan musuh terakhir yang harus dikalahkan adalah bosnya, yaitu Harlan. Dia adalah AI terkuat saat ini. Tentunya Harlan mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Atlas, sehingga ia pun lebih unggul. Dan sayangnya, pesawat induk mulai lepas landas menuju ke bumi. Kemudian dengan keyakinannya, Atlas menembakkan meriam ke arah pesawat. Jika meleset, maka mereka semua akan musnah. Namun ternyata tembakannya tepat sasaran karena Smith berhasil meretas rudalnya tepat waktu. Wow, that worked out surprisingly well. How did you know I'd be able to hack the missile in time? Namun bongkahan dari pesawat mulai menghujani mereka. Di lain sisi, Harlan yang murka karena rencananya gagal mulai menyerang Smith secara bertubi-tubi menggunakan senjata pedangnya. Kemudian Smith dan Atlas membuat suatu kejutan, yaitu serangan yang tidak bisa diprediksi oleh Harlan. Dan rencana mereka pun hampir berhasil karena Harlan mampu bangkit kembali dan merusak sistem reaktor Smith. Karena hal itu, Smith mengalami kerusakan parah dan Atlas pun pingsan. Kemudian, Smith mengeluarkan alat pacu jantung untuk memulihkan kesadaran Atlas. ARC itu pun berusaha mati-matian menyelamatkan pilotnya sambil diserang secara bertubi-tubi oleh Harlan sampai Smith benar-benar non-aktif. Namun kemudian tiba-tiba di luar prediksinya, Atlas bangkit dan menyerang Harlan. Ia pun menghentikan kejahatan robot AI itu dengan mengambil CPU-nya.
Tak lama kemudian, bala bantuan tiba untuk menyelamatkan Atlas. Saat itu, Atlas juga meminta CPU Smith untuk dibawa kembali pulang ke bumi karena dialah yang membuat Atlas percaya pada AI. Singkatnya, di bumi, Atlas telah pulih, begitu pula dengan kakinya. Kemudian, ia dijemput oleh Jenderal Bote untuk memberikannya sebuah kejutan. Ya, kejutan itu adalah sebuah robot ARC yang sudah dipasang kembali CPU Smith. Dan film pun selesai.